Good morning, students. How are you today? I hope you are all fine today at home. Welcome to our English class. For today, we are going to talk about analytical exposition text with Sir Albert. Selamat pagi para siswa sekalian. Senang bertemu bersama kalian kembali bersama Sir Albert. Pagi ini kita akan membahas materi analytical exposition text. Analytical exposition text ini adalah teks yang memuat pemikiran penulis mengenai hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Hal tersebut dapat berupa benda, kejadian, atau suatu tempat. Analytical exposition termasuk dalam jenis argumentative text. Jadi dia berargumentasi berpendapat. Hal ini dikarenakan teksnya berisi suatu pendapat dari penulis terhadap sesuatu. Teks jenis ini berfungsi untuk meyakinkan para pembaca mengenai topik yang dihadirkan, yaitu topik yang penting untuk dibicarakan. Namun perlu diingat bahwa teks jenis ini tidak bertujuan untuk mengubah sudut pandang pembaca, hanya berisi pendapat penulis. Teks jenis ini sangat mudah dijumpai, terutama bagi kalangan akademika, Biasanya analytical exposition ini ditulis dalam buku ilmiah, jurnal, artikel koran, sumber artikel lainnya. Selain berfungsi untuk meyakinkan pembaca, teks ini juga berfungsi untuk membuat pembaca sadar akan isu yang diangkat oleh penulis. Nah, contoh di sini analytical exposition text. Read the following text. What has 1 billion users and doubles as the second largest search engine on the internet? The answer is YouTube. The search engine has been an incredible tool for most businesses. Unfortunately, not many businessmen make use of it. I want to share why YouTube is such an significant platform for your brand. It is said that YouTube is the second largest search engine, while its parent company, Google, is the first. Do you know what it means? It means Google gives search engine priority to YouTube videos. Try to search for a how-to on Google. Then the result come back with several videos related to the how-to. The videos may have even been the first results on the page, even though some of these videos date back several years to 2011 and before. Nah, sekarang bagaimana? Apa yang membuat pemakai 1 billion and doubles as the second largest search engine on the internet mengenai pemakaian internet dan YouTube ini dijelaskan di situ Jadi si penulis mengatakan YouTube itu adalah mesin kedua terbesar setelah Google. Google yang pertama dan YouTube adalah yang kedua, mesin pencari kedua terbesar di internet. Jadi kalau kamu misalnya buka di Google dengan menuliskan how to, maka hasilnya nanti ada beberapa video yang keluar dari YouTube yang juga berhubungan dengan how to atau bagaimana. Itu dia maksudnya Jadi ini pendapat si penulis bahwasanya mesin pencari terbesar pertama itu adalah Google dan mesin pencari informasi terbesar kedua adalah YouTube. Kita lanjutkan. Even without relying on Google, your chance of getting discovered on YouTube alone is very high. By using the right keywords for your videos, actual prices that your customers will use to locate your content, you can increase the odds of discovery. Furthermore, you can use YouTube
to keep the audience's attention. Ultimately, you can turn your audience from leads into customers by building trust. Consequently, you need to also provide something valuable to your audience so that they remain interested in what you have to say. That value could be a how-to, a product demo, or a freebie found on your site. Based on the arguments above, I believe that YouTube is beneficial to promote and expand your business. So, what are you waiting for? Make one now. Jadi di sini penulis menyatakan pendapat dia, ya, atau argumentasi dia bahwasanya YouTube itu sangat penting, ya, untuk mengembangkan bisnis, ya. Makanya sekarang orang banyak menjadi YouTuber, ya, ya. Mereka membuat akun YouTube mereka, ya, di internet, mempromosikan bisnisnya, mempromosikan dirinya, ya, supaya orang lain bisa menjadi bagian dari keinginannya, ya. Jadi di sini penulis menjelaskan pendapat dia bahwasanya sekarang ini mari ayo kamu sekalian membuka atau membuat akun YouTube sendiri. Seperti itulah ya nak ya pendapat si penulis. Jadi analytical expression text adalah teks yang menjelaskan argumentasi atau pendapat si penulis. Nah, sekarang kita masuk latihan 1, ya, exercise 1. Nanti kamu jawab di Microsoft Teams. Kamu jawab latihan 1 ini di Microsoft Teams. Exercise 1, answer the following questions. Number 1, what does the text tell you about? Tentang apakah teks tersebut? Yang barusan kita bahas tadi ya, nak ya. Number 2, in your opinion, why did the writer write the text? Pendapat kamu, mengapa si penulis menuliskan teks tersebut? Number 3, what is the function of the first paragraph? Apakah fungsi dari paragraf pertama, teks yang sebelumnya tadi? Number 4, what is the function of the second, third, and fourth paragraphs? Apakah fungsi dari paragraf kedua, ketiga, dan keempat? Number 5, what is the function of the last paragraph? Apakah fungsi dari paragraf yang terakhir? Number 6, what tenses are used in the text? Tenses atau pola waktu kerja yang mana yang digunakan di dalam teks? Apakah simple present tense, apakah simple past tense, dan lain-lainnya nak ya. Itu maksudnya nomor 6. Number 7, what is the word furthermore used in the text for? Ya. Apakah gunanya kata furthermore di dalam teks tersebut? Ya. Kata furthermore digunakan di dalam teks tersebut untuk apa? Ya nak ya. Jadi kamu jawab latihan 1 ini di Microsoft Teams. Nah, sekarang ini adalah informasi mengenai analytical expression text tersebut. The purpose, tujuan, to persuade audience or readers to look at an issue with the writer's perspective. Jadi, tujuan dari analytical expression text itu adalah untuk membujuk para pembaca, para pendengar, ya, melihat suatu isu, ya, melihat suatu pembahasan, ya, dengan perspektif atau pola pikir si penulis. Nah, struktur atau bagannya adalah pertama, title itu optional, bisa ada bisa tidak, itu artinya optional ya nak ya. Introduction or called thesis. Nah, yang bagian kedua dari struktur kebahasan atau generic structure adalah introduction atau disebut juga thesis. Yang ketiga disebut arguments, ya, to support the thesis consisting of a main point and its elaboration. Argumen ini adalah untuk mendukung yang nomor 2 tadi, tesis, ya, yang berisikan tentang poin-poin inti, ya, poin-poin inti atau pendapat-pendapat inti dan penjelasannya. Itulah di bagian arguments pada paragrafnya ya nak ya. Ya, di sini adalah yang terakhir reiteration or conclusion, kesimpulan dari teks tersebut. Jadi ini adalah generic structure atau struktur kebahasaan dari analytical exposition text. Yang pertama itu adalah title, yang kedua adalah introduction atau thesis,
Yang ketiga adalah arguments. Yang keempat adalah reiteration atau conclusion atau kesimpulan. Now discuss the linguistic features of an analytical exposition text with your friend. Then identify structure of the text about YouTube as a significant platform of brands. Check your answers on the next slides. Ya, jadi nanti ada latihan setelah ini. Ya. Kamu lihat di paragraf pertama, ini adalah tesisnya anak ya. Lihat ada topic sentence. Ya, ini adalah paragraf pertama. What has 1 billion users and doubles as the second largest search engine on the internet? The answer is YouTube. The search engine has been an incredible tool for most businesses. Unfortunately, not many businesses make use of it. I want to share why YouTube is such an insignificant platform for your brand. Nah, ini paragraf pertama. Inilah yang disebut dengan tesis tadi ya, struktur kebahasan tadi. Ya, atau pendahuluan, tesis, pendapat awal dari si penulis. Nah, topic sentence itu adalah ya kalimat topiknya apa di sini yang di garis merah itu ya nak ya. I want to say why YouTube is such an insignificant platform for your brand. Nah, ini yang second paragraph. Kamu lihat di sini ya. Topik ya, first argument, kemudian elaboration. Second paragraph, paragraf kedua. It is said that YouTube is the second largest search engine, while its parent company Google is the first. Do you know what it means? It means Google gives search engine priority to YouTube videos. Nah, kita lihat sini kalimat dalam present tense ya, present tenses. Ini adalah topik ya, bagian topik. Next, berikutnya, try to search for a how-to on Google, then the results come back with several videos related to how-to. The videos may have been the worst results on the page, even though some of these videos back several years to 2011 and before. Nah, jadi ini adalah penjelasan ya dari pendapat pertama atau first argument dari si penulis anak ya. Nah, sekarang try to identify the topic and elaboration of the other arguments in the text about global warming. Itu contohnya ya anak ya. Jadi paragraf kedua situ berisikan tentang ya topik ya, first argument dan elaboration. Elaboration itu adalah penjelasan atau keterangan dari argumen pertama si penulis. Ini last paragraphs, ini adalah summarizing words. Ada juga topic sentence, ada juga conclusion atau reiteration. Ya, paragraf terakhir di sini ya, bisa kita lihat. Based on the arguments above, I believe that YouTube is beneficial to promote and expand your businesses. So, what are you waiting for? Make one now. Ya, jadi di sini adalah kesimpulan ya. Kesimpulan bahwasanya berdasarkan argumen tersebut di atas, ya, si penulis percaya bahwa YouTube adalah bagian yang sangat penting untuk mempromosikan atau mengembangkan bisnis kamu. Ya, jadi apa yang kamu tunggu sekarang? Ya, buatlah akun YouTube-mu. Itu ya nak ya. Nah, sini adalah contoh text analytical exposition text itu ya. Why owning a home is important. Mengapa memiliki rumah itu penting. Read and identify structure of the following text. Ya, saya akan bacakan. Owning a home is more than just a hype. It's the gateway to long-term and short-term financial success. Long-term, you will build an equity nest egg, and short-term, you'll be able to enjoy potential tax breaks and pay yourself instead of a landlord. A home purchase is an investment you'll be glad you made. There are many reasons owning a home is important, and most of them stem from the fact that a home is an asset and paying a mortgage
increases your equity in that asset, which is better than paying rent. A potential increase in your credit score, tax benefits, and anticipated growth in the housing market are additional benefits to having a mortgage. Jadi teks ini adalah contoh dari analytical exposition text. Ya, si penulis menuliskan pendapatnya mengapa memiliki rumah itu penting. Kita lanjutkan. Having a mortgage can help improve your credit score because a home loan adds diversity to your credit profile. Even though a mortgage is a debt, is good debt because it is tied to an asset, the house. The largest portion of your credit score is determined by your payment history. In making payments on a long-term loan like a mortgage positively contributes to your payment history. As long as you make your payment on time, your mortgage can improve your credit score by increasing your reputation as a responsible borrower. Owning a home can make a huge difference for your financial future, especially for a first-time home buyer. While buying a home can be a transformative experience for your personality, home ownership can help you financially as well. Home ownership can lead to building your personal wealth due to home equity or fair market value, which will likely increase over time based on both the market and any renovations you make to your home. Nah, ini adalah pendapat si penulis mengapa memiliki rumah itu penting, ya nak ya. Ya, walaupun dengan cara mengkredit rumah itu adalah sebuah investasi masa depan, ya. Jadi ini adalah pembelajaran juga buat kamu untuk menabung, dan kalau ada uangmu silakan beli rumah karena itu adalah investasi masa depan, investasi jangka panjang yang juga dapat kamu teruskan ke generasi penerus kamu selanjutnya, ya nak ya, anak-anak dan cucu kamu selanjutnya. Dan akhir itu adalah kesimpulan, ya, bahwasanya penting untuk memiliki sebuah rumah, ya nak ya. Okey. Nah, jadi coba kamu pindahkan paragraf-paragraf tadi itu ke dalam struktur kebahasannya tadi. Ini exercise 2 ya. Complete the following table to help you identify the structure of the text. Ya. Tesisnya apa, main topiknya apa, seperti detailsnya seperti apa. Nah, tesis itu yang kita bahas tadi ya, struktur kebahasan tadi. Nah, apa pendapat pertama dari si penulis? Pendapat kedua tuliskan, pendapat ketiga juga kamu tuliskan, dan akhirnya kamu buat kesimpulannya apa. Ya, main topik itu adalah topik utama, supporting details itu adalah penjelasan atau keterangan dari main topik, ya nak ya. Jadi kamu pindahkan paragraf yang mengenai why owning home is important tadi ke latihan 2 ini sesuai paragrafnya, ya. Sesuai yang paragraf mana yang termasuk tesis, paragraf mana yang kamu lihat adalah merupakan first argument atau argumen pertama dari penulis, itu juga second argument, pendapat kedua. Jika ada pendapat ketiga, kamu buat third argument, dan terakhirnya conclusion, kesimpulan. Apa kesimpulan dari teks why owning home is important tadi, ya nak ya. Jadi jawabannya ini kamu jawab di Microsoft Teams, ya. Kamu buat seperti ini, ya nak ya. Kamu tinggal ketikkan, kamu tinggal masukkan kalimat-kalimatnya, kamu ketik, ya. Dan nanti jawabannya kamu ya kumpulkan di Microsoft Teams, ya nak ya. Ini adalah mengenai generic structure atau struktur kebahasaan, ya. Kamu pindahkan tadi kalimat-kalimat di paragraf-paragraf, dari paragraf yang mana yang termasuk tesis, paragraf mana yang termasuk first argument, ya, atau kalimat mana yang termasuk second argument, kalimat mana yang termasuk third argument atau pendapat ketiga dari penulis, dan apa kesimpulan dari teks tadi, ya nak ya. Jadi jangan lupa kamu kumpulkan di Microsoft Teams. Okay students, do you have any questions? Ada pertanyaan kira-kira Ananda? Baik, saya rasa kamu sudah jelas, dan kamu coba tonton lagi berulang kali video ini supaya kamu dapat memahaminya dengan benar. Okay, I think that's all for today. Thank you very much for your kind attention, and see you again students. Bye bye.